Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kautsar Khairi Pamungkas dari 12 RPL 1. Saya ingin memperkenalkan kerja proyek 2 saya di kelas 11, namun saya baru mengerjakan di kelas 12, yaitu saya mengerjakan peminjaman alat kantor berbasis web menggunakan PHP dan juga CSS. Ya, itu perkenalan dari saya. Langsung saja kita ke slide kedua. Judul aplikasi Fundage. Nah, ini judul aplikasi saya, yaitu bernama Fundage. Fundage adalah aplikasi peminjaman alat kantor berbasis web dengan menggunakan PHP versi 8.1.0 dan database MySQL versi 8.0.30. Kemudian kita ke nomor 2, latar belakang pembuatan aplikasi. Latar belakang pembuatan aplikasi ini karena sistem peminjaman manual yang menggunakan formulir kertas atau buku catatan rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Fundage bertujuan untuk mengatasi hal ini dengan menawarkan solusi digital terstruktur dan real time untuk peminjaman dan pengembalian barang-barang seperti laptop, proyektor, dan printer, dan juga alat operasional lainnya di kantor. Nah, Fundage ini menawarkan eh, peminjaman barang nih, karena sekarang itu alat-alat manual, misalnya barang-barang pinjem manual, nah itu rentan tuh terhadap kehilangan. Nah, Fundage ini bertujuan mengatasi agar tidak terjadi kehilangan-kehilangan lah. Makanya Fundage ini bertujuan untuk mengatasi, menawarkan solusi lah. Langsung aja ke nomor ketiga, manfaat dan fungsi aplikasinya. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah proses peminjaman. Yang pertama tuh. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan data. Nah, ada mengurangi resiko kehilangan data juga nih yang tadi nih. Lalu fungsinya, ada manajemen data edit, laporan dan rekapitulasi, kemudian form peminjaman alat. Lalu yang keempat, sasaran pemasaran aplikasi. Sasarannya ada instansi pendidikan. Nah, ini ada instansi pendidikan nih, contohnya SD, kemudian SMA. Nah, itu bisa jadi tuh alat peminjaman. Kalau di SD, kalau di sekolah-sekolah mungkin jadi alat peminjaman barang, sarpras gitu. Nah, tinggal diubah nih. Jadi kan peminjaman alat kantor menjadi alat pinjaman barang, nah tinggal diubah. Kemudian perkantoran swasta dan pemerintahan. Nah, ini sudah jelas nih. Kalau judul pinjaman alat kantor, jadi pemasaran aplikasi ini bertujuan juga tuh. Jadi di perkantoran-perkantoran bisa peminjaman laptop, mungkin kemudian proyektor dan lain-lain. Nah, unit produksi atau unit kerja proyek. Nah, bisa mungkin di proyek-proyek kayak batu tambang, peminjaman mungkin helm gitu, mungkin. Itu ada tiga sasaran pembahasan aplikasinya. Lalu kita lanjut, akses beserta fiturnya. Ada admin, ada dua hak akses nih, ada admin dan user. Admin, apa saja nih hak aksesnya? Ada fitur dashboard. Nah, fitur dashboard ini untuk melihat data ringkasan alat dan peminjaman. Kemudian, fitur manajemen alat, yaitu ada tambah, edit, hapus alat kantor. Kemudian yang ketiga, fitur approval peminjaman. Lihat semua data peminjaman dan melakukan approval. Kemudian yang keempat, fitur approval pengembalian. Lihat semua data pengembalian dan melakukan approve. Kemudian yang keenam, ada fitur verifikasi peminjaman. Nih, ntar barangnya disetujui atau ditolak permintaan peminjamannya. Kemudian yang ketujuh, ada fitur monitoring. Nah, ini ada fitur lihat daftar alat dipinjam, dikembalikan, dan rusak bisa dilihat juga nih. Kemudian yang ke-8, fitur laporan. Nah, fitur laporan ini bisa berupa, jadi ntar ada riwayat admin atau user, kita bisa mengekspor lah riwayat kita ke PDF atau Excel. Kemudian ada fitur pengingat WhatsApp. Jadi admin ini bisa mengirimkan notifikasi WhatsApp
kepada user yang telat mengembalikan barang tuh. Kemudian kita lanjut ke akses kedua, user. Kemudian fiturnya pengajuan peminjaman. Pengajuan peminjaman ini kita jadi user itu mengajukan peminjaman baru, admin ini mengapprove lah pengajuan peminjamannya. Dan yang kedua, fitur pengajuan pengembalian. Nah, pengajuan pengembalian ini sama ketika user habis melakukan peminjaman, user ini ketika ingin mengembalikannya dia harus menunggu approve dari admin lagi. Kemudian fitur riwayat nih, fitur riwayat user, cek status tuh. Ini juga nih di fitur riwayat ini kita bisa fitur export. Nah, ada fitur exportnya juga nih sama kayak admin. Bisa nah, cetak PDF maupun Excel. Nah kemudian ada fitur support dan WhatsApp. Nah, kalau di ini fitur WhatsApp-nya itu dia bisa menghubungi admin jika ada kendala. Tuh. Kemudian kita lanjut. Yang keenam, kelebihan aplikasi. Kelebihan aplikasi ini yaitu sistem peminjaman lebih praktis. Semua proses peminjaman dan pengembalian alat dicatat secara digital. Tidak perlu menggunakan buku manual tuh. Dan yang kedua, terdapat fitur riwayat peminjaman. Peminjam dapat melihat riwayat peminjaman alat mereka secara langsung tanpa harus bertanya ke admin tuh. Misalnya barang ini ada nggak. Jadi user bisa melihat tanpa menanya ke admin. Kemudian ekspor laporan otomatis. Laporan pinjaman bisa diunduh langsung dengan dalam format PDF atau Excel tanpa harus direkap manual. Kemudian admin bisa kirim pengingat WhatsApp. Admin dapat mengirimkan notifikasi langsung ke peminjam melalui WhatsApp untuk mengingatkan keterlambatan pengembalian alat. Itulah kelebihannya. Kemudian ada kekurangannya. Nah, kekurangan aplikasi peminjam alat kantor ini desainnya tampilan masih sederhana, tampilan antar muka aplikasi masih standar, belum menggunakan animasi modern atau efek transisi. Nah, kemudian yang kedua tidak ada level hak akses lanjutan. Jadi ada perbedaan peran lebih detail seperti supervisor atau petugas inventaris khusus. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut nih yang ke-8, flowchart. Nah, di flowchart ini kita bisa zoom ya. Kemudian kita ke flowchart user dulu nih. Flowchart user ini pertama kita start. Habis jika yes, kita ke page login. Jika yes, si user ini sudah punya akun atau belum. Jika no, user ini sign up dulu dia. Dia harus bikin akun. Kemudian jika sudah bikin akun, dia kembali ke page login. Nah, jika sudah bikin akun ke page login, jika sudah punya akun langsung eh, masukkan username dan password. Jika valid, valid. Jika username dan user valid, langsung masuk ke page dashboard user. Jika belum valid, melakukan eh, enter username dan password lagi. Kemudian jika sudah ke page dashboard user, ada page peminjaman, pengembalian, riwayat, kemudian riwayat, page support, dan profil. Nah, jika dia memilih page peminjaman, dia masuk ke page peminjaman, lalu melakukan peminjaman alat kantor. Kemudian dia bisa melihat di sidebarnya ada banyak sini lagi nih. Kemudian dia ke jika jika dia no, dia ke page pengembalian. Di page pengembalian jika dia memilih page pengembalian, jika yes jika page pengembalian, lalu melakukan pengembalian alat kantor. Jika no, dia ke page riwayat, lalu kemudian masuk ke page riwayat dan melakukan pengembalian alat kantor. Ini harusnya di page riwayat ini mungkin saya belum mengubah. Di page riwayat ini dia bisa ekspor, dia bisa melakukan riwayat-riwayat yang sudah dia pinjam dan yang sudah dia pengembalikan itu. Kemudian di support, jika no, jika tidak masuk page riwayat, di page support. Jika dia masuk ke page support, dia dia ini memberikan notifikasi kepada admin melalui WhatsApp. Nah, jika tidak masuk ke page support, dia masuk ke page profil. Jika yes, jika masuk dia ke page profil,
dia melakukan pembacaan data profil. Nah, semuanya ini masuk lagi ke sidebar. Nah, jika no end, maka flowchart sudah selesai. Nah, langsung masuk ke flowchart admin. Flowchart admin masih sama di sininya, start, lalu masuk ke page login. Jika ke page login dia memasukkan username dan password. Jika valid, dia masuk ke page admin. Dia maaf saya masih salah, ini harus page admin. Lalu jika no, dia username dan password. Lalu melakukan data alat profil. Nah, di sini nih banyak nih. Sama kita di sidebarnya nih. Nah, jika dia masuk ke data alat kantor, jika yes, dia masuk ke page data alat kantor, kemudian melakukan create data alat kantor. Dan jika no, dia melakukan up. Jika no, lalu dia masuk ke page approval pinjaman, dia melakukan update status pinjaman, approve status pinjaman. Lalu jika no lagi, dia masuk ke page approval pengembalian. Dan di page pengembalian ini dia melakukan update status pengembalian. Dan jika no lagi, dia ke dan lalu dia memilih ke telat pengembalian, dia masuk ke page telat pengembalian. Lalu memberikan notifikasi telat pengembalian melalui WhatsApp. Dan jika no lagi, dia masuk ke page riwayat. Kemudian dia bisa mengekspor data riwayat ini. Dan jika no lagi, di ke page profil lalu melakukan arret profil. Dan langsung end. Itu ya penjelasan dari flowchart saya. Dari aplikasi peminjaman alat kantor. Lalu kita masuk ke desain aplikasi. Nah, ini ada page login yang tadi saya sudah jelaskan. Ada username. Jika dia belum buat akun, dia harus buat akun dulu. ID card, nama lengkap, username, nomor telepon, password, pada jenis pengguna, daftar. Nah, lalu dia langsung punya akun gitu. Jika sudah, nah di sini tadi kita masuk ke user dulu ya. Di page user ini kita masuk ke page dashboard tuh dia bisa membaca data dia. Di sini ada riwayat dia lah sama ada data-data. Kemudian jika dia ke page peminjaman, dia bisa meminjam alat kantor di sini. Kemudian jumlahnya dipinjam berapa, di tanggal pinjamnya dia pinjam dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ajukan. Jika dia mengajukan, nah bisa kayak gini nih. Statusnya jadi harusnya ini kan ada status pengajuan peminjaman. Nah, ini kalau status pengajuan pengembalian berarti dia pas sedang dipinjam dia lagi melakukan pengembalian. Nah, jika dia ingin mengembalikan barang, dia masuk ke page pengembalian alat kantor. Tuh. Di sini dia bisa pilih printer HP LaserJet. Pilih datanya, kemudian melakukan pengembalian. Lalu dia masuk ke page riwayat. Nah, di sini dia bisa ekspor PDF maupun ekspor Excel. Lalu kita lanjut. Nah, lalu yang terakhir nih, page support. Dia bisa masuk ke support, bisa langsung ini linknya itu menghubungi WhatsApp admin. Kemudian page profil dia read data profil dia tuh. Lalu kemudian kita masuk ke page admin. Nah, di dashboard admin ini admin bisa melihat top 5 yang sering dipinjam dan top 5 user paling aktif yang sering meminjam. Kemudian admin siapa saja yang login aktivitas admin 10 terakhir tuh. Jadi login aktivitasnya bisa dilihat. Kemudian ada page data alat kantor. Nah, di sini admin bisa menampilkan barang, menghapus barang, menambahkan jumlah barang gitu dan mengedit-ngedit yang lain. Kemudian page approval pinjaman. Nah, di sini nih jika user nah yang tadi saya bilang nih jika eh, user ingin meminjam barang, datanya datanya pasti menunggu persetujuan peminjaman. Dan jika datanya menunggu persetujuan peminjaman menunggu persetujuan peminjaman. Nah, jika sudah disetujui oleh admin peminjamannya, datanya jadi sedang dipinjam. Nah, jika
sedang dipinjam, dia ingin mengembalikan datanya jadi pengajuan pengembalian. Nah, jika pengajuan pengembalian di approve oleh admin, datanya jadi selesai. Nah, ini peminjaman ditolak itu karena mungkin karena kalau dia menunggu persetujuan peminjaman, mungkin dia minjem sampai 10 kan gak mungkin ya. Nah, jadi ada data peminjaman ditolak gitu. Ini page approval peminjaman, admin bisa mengubah approve peminjaman atau tidak. Ini approval pengembalian nih. Ya, dengan pengembalian barang dicek dulu jika barangnya jika barangnya emang benar-benar semula masih bagus, tidak ada kerusakan, disetujui. Dan jika ditolak, status pengajuan pengembalian ini masih masih kayak tadi, datanya jadi datanya berubah jadi sedang dipinjam gitu. Masuk ke admin kedua, ini di page riwayat nih, ekspor PDF, ekspor Excel, page riwayat. Nah, kemudian ini ada fitur ekspor PDF nih, yang tadi nih, yang di sini nih. Jika admin mengekspor PDF yang statusnya selesai kayak gini nih. Nah, ini fitur ekspor PDF yang ada di admin ya. Jadi ada tanda tangannya, kemudian dicetak oleh siapa, tanggal berapa dicetak gitu. Dan ini ada page profil, ada data profil. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya menciptakan aplikasi ini dengan sangat hati-hati, alat pinjam alat kantor ini. Ya, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kautar Kiri Pamungkas, pamit undur diri.